Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat. Apakah teman-teman Anda semuanya hadir? Hadir, Pak. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu kenapa dia tidak bisa hadir? Kakinya terkilir, Pak. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita masuk dengan pelajaran kita, kepada saudari Ega diminta untuk memimpin doa. Baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Ega. Baik, di sini apakah ada yang masih ingat apa itu pelajaran kita minggu lalu, ataupun mungkin ada yang belajar di rumah? Tolong jelaskan sedikit pelajaran minggu lalu. Baik, kalau tidak ada, untuk Lupa, Pak. kalau untuk kedepannya, Bapak harap anak-anak semuanya bisa belajar lagi untuk mengingat pelajaran yang telah lampau. Baik, untuk memasuki pelajaran yang akan kita mulai di sini, Bapak di sini sedikit ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa sih itu Undang-Undang Dasar itu? Mungkin ada yang tahu, tolong dijawab. Pak, Ya, silakan. hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis, Pak. Baik, terima kasih jawaban yang sangat bagus. Juara kelas, Pak. Baik, materi kali ini itu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu dipahami dan perlu diketahui. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu adalah awal pembukaan dari Undang-Undang Dasar itu. Baik, untuk selanjutnya di sini yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama. Saudara Diana bisa dibacakan, yaitu pembukaan Undang-Undang alinea pertama. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, bunyi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan negeri kemanusiaan dan negeri keadilan. Baik, bagus. Nah, di sini bahwa kemerdekaan itu ialah hak. Jadi bahwa bangsa Indonesia pada masa itu dia berhak untuk memerdekakan bangsanya, dan bangsa Indonesia juga ingin menghapuskan penjajahan yang ada di Indonesia, karena penjajahan itu tidaklah sesuai dengan keadilan pada masa saat itu.
Bahkan Indonesia juga ingin memerdekakan dirinya yang telah lama terpuruk dijajah oleh bangsa asing. Baik, makna pembukaan Undang-Undang Dasar alinea kedua. Saudara Eka, tolong dibacakan. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua. Bunyi pembukaan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, baik, terima kasih ya, sangat bagus. Nah, di sini maksud dari alinea kedua ini, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Nah, di sana Indonesia pada masa saat itu sudah hampir merdeka ataupun telah memenuhi persyaratan. Namun pada maksud dari alinea kedua ini, tetapi belum dilaksanakan proklamasinya gitu. Dan Indonesia pada masa itu hampir sampai ke depan pintu gerbang dan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sampai di sini belum melanjutkan materi selanjutnya. Apakah anak-anak ataupun ada yang belum paham? Silakan yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjutkan. Nah, makna pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ketiga, itu yang berbunyi atas berkat rahmat Allah. Nah, di sini merdekanya bangsa Indonesia pada masa saat itu bukan karena didorong oleh keinginan hati kita sendiri ataupun bukan karena sekedar kita berjuang, tetapi juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita dapat merdeka pada masa saat itu. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, itu didorongkan oleh keinginan hati kita atau leluhur kita supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Di sini supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, pada masa saat itu Indonesia dijajah dan dia ingin terbebas dari penjajahan dari bangsa asing tersebut. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya dan terjadilah proklamasi pada tahun 1945, 17 Agustus 1945. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya. Pembukaan alinea keempat, Saudara Ira, tolong dibacakan. Bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Baik, terima kasih pada Kira. Nah, di sini bahwasannya Indonesia itu terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, maksudnya di sini Indonesia bisa dibentuk ataupun bisa merdeka yaitu dengan susunan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dari ketuhanan Yang Maha Esa itu bahwasanya negara Indonesia ini memiliki bermacam-macam agama. Nah, contoh seperti ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, maksudnya di sini bahwasanya Indonesia berkedaulatan dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia juga ikut adil dalam memerdekakan Indonesia pada masa saat itu, dan juga mempunyai adab terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu dengan bersatunya seluruh rakyat Indonesia, maka Indonesia bisa merdeka. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini bahwasanya dengan permusyawaratan atau perwakilan, dengan bermusyawarah, Indonesia juga bisa merdeka pada masa saat itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang belum paham, silakan yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, untuk tugas minggu depan tolong dicatat ya, yaitu pahami seluruh isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang ingin ditanyakan terkaitan dengan tugas? Untuk tugas minggu depan yaitu pahami seluruh isi Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, cukup di sini pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.